Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gedang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang aplikasi pinjaman online yang katanya sih tanpa KTP. Nah, penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Nah, jika kita cek lagi, jika kita lihat rute dari peminjaman online ini, terdapat beberapa aspek kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pastikan kita sudah memilih aplikasi dengan suku bunga yang rendah. Yang kedua, kita pastikan bahwa proses pencairan dana dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, tentunya sudah terdaftar di OJK, dimana untuk faktor yang sudah terdaftar di OJK ini merupakan faktor penting yang harus teman-teman ketahui. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak dengan pinjaman online ilegal yang seringkali menetapkan suku bunga yang tidak masuk akal dan dapat menghancurkan keuangan kita. Jadi ketika kita dalam situasi mendesak, pastinya membutuhkan penyelesaian yang cepat. Tak jarang juga ya kita terhambat untuk meminjam kepada keluarga atau teman karena kita pasti masih merasa malu. Jadi dengan adanya pinjaman online ini bisa menjadikan solusi alternatif untuk kondisi yang terdesak untuk menyelesaikan permasalahan kita dalam waktu yang cepat. Namun kadang ada juga orang yang menyalahgunakan pinjaman online ini, bahkan sengaja tidak membayar. Alhasil mereka dikejar debt collector dan diancam dikarenakan kita memang belum membayar hutang kita. Sebenarnya itu balik lagi ke kita. Jika kita berani untuk mengajukan ataupun pinjam di pinjaman online, artinya kita sudah siap untuk membayarnya. Karena yang namanya hutang memang harus tetap dibayar. Dan saran saya, jika teman-teman ingin minjam di pinjaman online, pinjamlah itu sesuai dengan kebutuhan dan gunakan untuk hal yang lebih produktif. Jangan hanya untuk lifestyle aja, karena itu bisa merugikan teman-teman sendiri dan tidak akan menjerat teman-teman ke gali lubang tutup lubang. Karena banyak kasus di berita ya tentang kejamnya pinjaman online. Memang kejam, nggak harus di pinjaman online, di bank konvensional pun juga kejam. Karena apa? Karena kita meminjam uang ke mereka, pastinya kita harus membayar. Kalau kita nggak membayarnya, artinya kita berurusan dengan debt collector. Nah, kali ini saya akan mereview ataupun merekomendasikan beberapa pinjaman online, tentunya sudah terdaftar di OJK, bunga rendah, dan juga mudah cair yang katanya tanpa KTP. Benar apa enggak sih? Yuk kita cek lagi. Sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, yang pertama yang akan saya rekomendasikan ada namanya Ada Kami. Jadi Ada Kami ini merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah dikembangkan oleh P2P Lending di bawah pengawasan PT Pembiayaan Digital Indonesia yang akan menghindari kita dalam menggunakan pinjaman online ilegal. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya Ada Kami ini, teman-teman nggak perlu khawatir lagi karena aplikasi ini sudah mencapai tingkat keberhasilan bayarnya atau TKB hingga 98,8%. Artinya apa? Artinya untuk Ada Kami ini menunjukkan hampir seluruh nasabahnya mampu mengembalikan pinjaman mereka dalam kurun waktu 90 hari. Dan juga untuk Ada Kami ini juga sudah banyak digunakan oleh orang-orang di luar sana ataupun teman-teman semua ketika lagi butuh dana cepat dan juga untuk butuh dana modal usaha, dimana untuk Ada Kami ini memberikan kita limit pinjaman hingga 20 juta rupiah dengan tenornya yang sangat fleksibilitas, yaitu mulai dari 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Dan juga bunga yang diterapkan juga sangat cukup terjangkau, yaitu 3% per bulan. Jadi ini sangat rendah sekali jika teman-teman lagi cari pinjaman online dengan bunga yang sangat rendah.
Nah, kemudian untuk syarat pengajuannya di Ada Kami ini pun juga cukup sangat mudah, yaitu persyaratannya hanya KTP saja dan juga tanpa slip gaji, dan juga sudah berumur 21 sampai 55 tahun, memiliki penghasilan dan juga memiliki pekerjaan tetap. Jadi, dengan kemudahan dan keamanan yang ditawarkan di Ada Kami, teman-teman nggak usah ragu lagi bahwa aplikasi pinjaman online Ada Kami ini layak menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang lagi membutuhkan pinjaman online dengan cepat dan juga mudah. Namun, tetap berhati-hati dalam memilih aplikasi pinjaman online dan pastikan selalu untuk memilih yang terpercaya dan legal seperti Ada Kami. Nah, yang kedua yang akan saya rekomendasikan ada yang namanya Uangmi. Uangmi ini biasa disebut sebagai aplikasi pinjaman online yang menjanjikan, karena Uangmi ini sudah beroperasi sejak tahun 2018. Yang dirancang oleh PT Uangmi Fintech Indonesia ini juga sudah resmi dan juga mendapatkan izin operasional dari OJK sejak tahun 2021. Dimana untuk Uangmi ini menawarkan dua produk unggulan yang cukup menarik, yaitu ada pinjaman dana tunai dan juga ada fitur pay later. Namun lebih banyak orang menggunakannya untuk dana tunai. Jarang saya dengar untuk pay later karena belum banyak vintage ataupun e-commerce yang bekerja sama dengan Uangmi. Jadi bagi teman-teman yang memang lagi butuh dana pinjaman online, silakan ambil opsi pinjaman dana tunai yang bisa menjadi solusi yang tepat. Nah, kemudian untuk dana yang ditawarkan yaitu mulai dari Rp400.000 hingga Rp20 juta, dimana untuk tenornya pun juga sangat fleksibel, bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan, yaitu ada tenor 91 hari sampai dengan 120 hari atau 3 sampai 4 bulan. Dimana untuk Uangmi ini juga melakukan proses pengajuannya yang sangat mudah dan efisien. Teman-teman hanya membutuhkan KTP saja sebagai syarat pengajuannya, dan prosesnya dilakukan 100% secara online. Jadi tidak perlu lagi teman-teman keluar rumah ataupun ke kantor cabangnya hanya untuk mengajukan pinjaman di pinjaman online. Dan juga di sini tidak ada syarat jaminan dalam proses pinjaman, tanpa jaminan. Jadi sangat fleksibel dan juga sangat mudah. Oleh sebab itulah teman-teman, jika memang sudah diberi kemudahan untuk mengajukan pinjaman, namun teman-teman harus tetap berikan kepercayaan bahwa teman-teman sanggup untuk membayar dan sanggup untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam. Nah, kemudian yang ketiga yang akan saya rekomendasikan ada namanya Genius Flexi Cash ya. Jadi Genius Flexi Cash ini salah satu bentuk pinjaman online terpopuler yang banyak juga digunakan oleh masyarakat. Nah, FlexiCash ini merupakan salah satu produk dari Bank BTPN yang diluncurkan pada tanggal 11 Agustus 2016, di mana Genius telah meredefinisikan dunia perbankan tradisional. Jadi Genius ini menyediakan layanan yang sama seperti bank konvensional, namun melalui aplikasi. Jadi teman-teman bisa melakukan berbagai aktivitas finansial, mulai dari bertransaksi, menabung, hingga mengelola keuangan dan investasi. Bahkan rekening bank juga bisa didapatkan melalui aplikasi Genius ini. Yang membedakan dengan institusi perbankan yaitu FlexiCash ini kemampuannya adalah mengajukan pinjaman secara online. Nah, kemudian untuk limit pinjaman yang ditawarkan yaitu mulai dari Rp500.000 hingga Rp200 juta. Ini bunganya dikenakan juga cukup rendah dan kompetitif, hanya sebesar 1,75%. Dan tidak hanya itu juga ya, pinjaman di FlexiCash ini juga free from collateral, artinya bebas dari jaminan. Nah, siapa aja yang bisa mengajukan di FlexiCash ini? Tentunya teman-teman yang sudah
sering menggunakan aplikasi Genius. Jadi tidak semua pengguna Genius itu mendapatkan Genius FlexiCash. Artinya jika teman-teman banyak menggunakan aplikasi Genius untuk berbelanja, untuk membayar tagihan atau untuk pembayaran lainnya, artinya teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan fitur Genius FlexiCash. Nah, secara umum untuk persyaratannya yaitu adalah sudah berusia 21 tahun, kemudian itu memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan dan juga memiliki dana pinjaman dapat dikembalikan tepat pada waktunya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan limit yang lebih tinggi lagi dan juga merupakan nasabah pilihan dari BTPN atau Genius FlexiCash. Guys, itu review dari saya. Semoga informasi dari saya bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.